saya perkenalkan diri saya Bagus Medi Suarso. Saya adalah pemimpin proyek di Sumdau, juga merangkap teknik, juga merangkap manajer-manajer yang ada di KJT ini. Ya, kami adalah perusahaan pengusaha jalan tol yang dipercaya pemerintah yang akan mengelola jalan tol sepanjang 62 kilo. Boleh progresnya dulu ya Pak, sejauh ini pembangunan tol Cisumdawu ini sudah berapa persen selesai kira-kira Pak dari seksi 1 sampai seksi 6 begitu Pak? Nah ini tol ini membentang sepanjang 62 kilo dari Cileunyi, mungkin kalau tahu gerbang tol Cileunyi ya, dekat kampus 4 kan juga kan. Betul Pak. Nanti akan nyambung dengan tol Cipali dan loncat menuju ke arah Bandara Kertajati. Jadi kalau Ade Lintang maupun Ade Putri mau ke Bandara Kertajati, setelah tol ini jadi tinggal 60 kilo cepat sampai di Kertajati. Paling setengah jam lah. Ya. Nah, tol ini dibagi 6 seksi. Nah, progresnya sekarang yang seksi 1 dari Cileunyi sampai ke Rancakalong sudah 60%. Nanti seksi 2 Rancakalong sampai ke arah Sumedang udah 85%. Ini targetnya adalah akhir tahun ini harus selesai. Sehingga 2021 awal sudah beroperasi jalan tol ini dari Cileunyi sampai ke Cimalaka. Nah, Cimalaka adalah nanti saya jelaskan seksi yang dikerjakan oleh PT Citra Karya Jabar Tol. Jadi ada 2 seksi oleh pemerintah, nanti 4 seksi oleh BUJT yaitu PT Citra Karya Jabar Tol. Yaitu dari Sumedang Cimalaka, nanti Cimalaka ke Legok, Legok ke Ujung Jaya, dan Ujung Jaya sampai ke arah Kertajati. Nah ini kita sedang progres, memang masih terkendala lahan ya. Ini yang akan saya paparkan. Nanti mungkin kalau saya baca pertanyaannya, perkembangan pembangunan jalan tol ini cukup bagus ya, karena kita mendapat prioritas sebagai PSN, proyek strategis nasional yang tidak boleh diganggu. Ini adalah vital, menjadi utama daripada nanti jalur penerbangan di Kertajati akan melewati Cisumdawu ini. Untuk lahan, jadi pembebasannya jelas ya. Seksi 1 udah 78%, seksi 2 udah 94%, seksi 3 udah 99,76%, seksi 4 8,83%, seksi 5 adalah 18%, seksi 6 dan 80%. Ini yang sekarang sedang menjadi pembahasan kita juga dalam konteks saya sebagai tim pro ngebahas dengan teman-teman tim project. Kalau tadi Bapak bilang soal masih terkendala soal pembebasan lahan, ini sebenarnya apa sih sebenarnya masalah dari masyarakat itu yang diterima oleh pihak CKJT sendiri, Pak? Jadi gini, tugas CKJT sebetulnya kan membantu pemerintah, menalangin dulu nih. Kita menyiapkan uang, tapi yang mengeksekusi itu pemerintah pusat. Nah, prosedurnya memang agak panjang. Pertama, ya warga yang pemilikan itu diukur dulu, kenal atau sudah itu anak-anak didaftar untuk menjadi nanti adalah pemiliknya siapa data dulu. Setelah itu dia akan proses yang namanya musyawarah untuk mufakat. Berapa nih harganya per meter persegi di situ? Itu dihitung berdasarkan NJOP, nilai jual objek pajak. Setelah itu baru diadakan proses yang namanya istilah negosiasi untuk menentukan harga itu berapa. Setelah itu selesai, nanti warga menyerahkan data-data mengenai lahan itu, sertifikatnya maupun lahan lainnya. Setelah itu nanti BPN akan namanya memvalidasi, mengecek ulang. Takut ada sertifikat double, ada kecurangan, ada lain-lain. Untuk memastikan secara hukum itu bisa dibayarkan. Artinya jelas, betul pemiliknya adalah si A, tanahnya si A, pemiliknya si B, tanahnya si B. Setelah itu, sudah selesai oleh BPN, dibawa ke BPKP, diperiksa lagi, untuk nanti dilihat terhadap kemungkinan ada nggak penyimpangan di situ. Sudah pas belum, sudah pasti belum, nilainya, luasnya, atas pemilik si A, si B, si C, si D.
Satu clear, baru diajukan ke CKJT untuk nanti dimohon CKJT menyiapkan uangnya kepada pihak pemerintah pusat melalui kekalahan untuk diserahkan. Uang itu akan ditransfer ke masing-masing rekening pemilik lahan. Nah, proses ini yang cukup lama nih. Lagi? Selanjutnya mungkin pengen nanya sih Pak, ini kan ada beberapa yang dari pemerintah juga ya, seksi 1 sama seksi 2. Kalau untuk penyelesaian, Bapak merasa ada ini nggak sih pemerintah, apakah benar-benar turun langsung dan melihat bagaimana pembebasan lahan yang masih terkendala itu tuh dirasakan nggak sih sama CKJT gitu untuk penyelesaian dari pembangunan tol ini? Iya, ini kan problemnya kan satu sektor pemerintah. Padahal saya ini adalah pengusaha jalan tol. Tentunya pengusaha jalan tol adalah bisa berfungsi jalan tolnya kalau jalannya udah operasional, ya kan? Nah, ini di seksi 1-2 kendalanya banyak. Selain lahan, itu banyak bangunan fasum yang harus juga dibangun. Jadi kendalanya adalah pertama, kita kalau bikin masjid kena jalan tol, kan harus menyiapkan masjid lagi, jangan jauh dari masjid yang lama. Problemnya masjid yang lama biasanya tanahnya udah penuh rumah penduduk. Kalau kita bangun 1 kilo di bekas masjid lama, biasanya warga menolak. Sehingga kita perlu mencari tanah-tanah yang dekat masjid lama, yang kena jalan tol. Kedua, bangunan-bangunan gede. Bangunan pemerintah banyak kan juga kendala. Yang ketiga tadi, ada kendala-kendala misalkan pasar. Ada kendala lagi misalkan bangun-bangun pemerintah. Itu yang harus di-create sedemikian rupa supaya cepat. Tetapi pada kenyataan di lapangan nggak gampang. Semua pakai prosedur tadi yang saya katakan, sehingga ini agak terkendala. Nah, kita mendorong pemerintah, CKJT ini menyiapkan dananya. Kita nyiapin dana sampai 2,54 triliun. 2.540 miliar untuk pembebasan tanah, belum konstruksi ya, untuk bantu pemerintah, untuk nalangin dulu. Nah, ini kita memang udah all out CKJT ini. Tetapi memang ada kenyataan di lapangannya, ini ada masalah teknis yang kadang-kadang menjadi kendala untuk kita menyelesaikan proyek ini. Kalau kendala teknis konstruksi yang macam ini, penyiapan lahan untuk pembangunan proyek sendiri. Ini banyak kendala kita akuin. Dan tidak ada kendala di masyarakat, ada kendala mengenai birokrasi, ada kendala mengenai penggantian fasum di mana, ada kendala mengenai juga adalah medannya. Misalkan pasar, itu juga nggak gampang ngebebasin pasar. Nah, ini yang jadi problem. Tapi intinya kalau sudah niat kita selari layar terkembang, sulit tak berpantang, maju terus, nggak ada masalah. Ya, kita sama Putri. Jadi kita minta doanya cepat kita selesaikan nih 1-2. Karena target kita minta operasi dulu dari mulai Cilenyi sampai Sumedang. Cimalaka itu 32 kilo. Kita mau operasikan dulu supaya kelihatan Cisumdawu itu udah ada operasionalnya. Ini yang sedang kita kejar. Gitu ya. Oke. Kita sama-sama berdoa supaya dilancarkan semua pembangunannya dan bisa selesai sesuai dengan waktu yang udah ditentukan gitu ya, Pak. Nah, ini dulu ya, sampai sini aja dulu ya. Baik, Pak. Bintang, siap. Ya. Baik, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.